bab 8 ini dimulai dengan pengalaman dari penulis, yaitu Pastor Joseph Prince sendiri. Waktu masih muda, waktu dia belum kenal kasih karunia atau menerima kasih karunia sepenuhnya, dia hidup di dalam ketakutan karena dia mendengar ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan itu perkataan Yesus sendiri, ya. Dan dia datang kepada hamba-hamba Tuhan, tetap dikatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, saudara, apakah itu benar untuk berlaku untuk kita hari-hari ini? Ya, bagaimana kita hidup di zaman kasih karunia? Ya, jadi apakah orang Kristen dapat menghujat Roh Kudus? Ya, jadi ini perkataan Yesus sendiri. Ya, bagaimana saudara dan saya mesti mengerti, ya, bahwa Alkitab kita itu ada masa-masa atau waktu-waktu, ya. Jadi kita harus bisa rightly dividing the word of God, ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran, ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran, ya, supaya kita bisa mengerti nanti kenapa klausa utama atau tadi, ya, saya katakan inti kalimat utama daripada perjanjian baru itu, Tuhan sudah lupa dosa kita. Ya, tapi kita harus mengerti dulu bahwa ada pemisahan yang dituntut oleh Roh Kudus, seperti misalnya contohnya gini, paling gampang, ya, bahwa di dalam Alkitab kita, kalau saudara punya Alkitab, itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Covenant lama, covenant baru. Tadi saya katakan perjanjian itu, kalau ada perjanjian yang baru, perjanjian yang lama, ya tentu sudah tidak berlaku. Nah, itu kan ada perbedaan, ya, perbedaan perjanjian. Tetapi kenapa kita masih belajar perjanjian lama? Karena di situ masih tersembunyi. Sebenarnya intinya tersembunyi, ya, tipologi atau kiasan-kiasan atau hal-hal yang rahasia yang tersembunyi tentang apa? Tentang Yesus dan karyanya yang sempurna, tetap sama. Ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Karena itu kita tetap membaca seluruh Alkitab kita. Tetapi kalau diajarkan, kalau di gereja New Creation Church, bahwa ketika orang baru percaya, baca dulu surat-surat Paulus, ya, baca dulu. Kenapa? Karena Paulus langsung menulis surat-surat kepada gereja, kepada church, kepada kita, ya. Jadi supaya memiliki fondasi yang kokoh dulu, yang kuat, ya, mengerti. Ya, nanti kita sambil berjalan kita belajar, ya. Bagian yang pertama kita akan belajar bagaimana kita itu dengan tepat memisahkan firman kebenaran dengan tepat, sama-sama katakan dengan tepat, ya. Itu yang terpenting. Kita juga dengan tepat itu kita mesti lihat ini untuk siapa. Ya, saudara, ini kita makin di bab berikutnya makin dalam, ya, tapi sebenarnya sederhana sekali. Untuk siapa? Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus datang, dia bicara kepada orang-orang Yahudi. Khususnya kepada orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, dia bicara yang keras. Ya, contohnya misalnya dia katakan Tuhan Yesus nggak pernah bilang kepada pemungut cukai atau pelacur atau orang-orang berdosa itu, hai ular beludak, hai sekumpulan ular beludak, nggak pernah. Ya, tetapi Yohanes sebagai nabi perjanjian lama, dia katakan, hai kamu sekumpulan orang ular-ular beludak. Nah, itu kan ada pemisahan, saudara, ya, kepada siapa dan waktunya juga. Sering kali dikatakan konteksnya. Ya, dalam bahasa Inggris konteks, C-O-N-T-E-X-T. Ya, kalau teksnya dibuang tinggal konnya, penyesatan. Jadi orang bisa tersesat. Nah, saudara, coba kita lihat, ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 12 ayat 31. Sebab aku ini berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Ya, semua diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, bagaimana Pastor Prince, penulis dari buku ini, mengalami waktu dia masih muda, begitu
ketakutan, akan dikatakan bahwa ada hujat kepada Roh Kudus. Tidak ada yang bisa memberitahu kepada Pastor Prince pada waktu itu kabar baik. Ya. Jadi bagaimana akhirnya, ya saya singkat aja, akhirnya Pastor Prince menerima kabar baik. Ya, bagaimana dia mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang menentang mujizat Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, mereka bilang kerasukan Beelzebul. Bagaimana Tuhan Yesus itu dipenuhi pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan menyembuhkan atau membebaskan, memerdekakan orang dari kerasukan, dikatakan kerasukan Beelzebul.